saya kemudian mencoba membuat catatan kecil lah ya, ini catatan kecil dalam satu slide bahwa hari ini kita bisa berkolaborasi dengan ini berdasarkan tema yang diangkat hari ini ya, terkait dengan harmonisitas itu. Kita bisa berkolaborasi dengan hukum keluarga, prodi hukum keluarga itu. Jadi prodi hukum keluarga, prodi Al-Quran, IAT, prodi ILH itu kan milik PTKI ya, milik PTKI di mana kita berada di dalamnya. Ya, jadi ini kekayaan kita semua, potensi kita semua, dan kita semua berhak untuk mengembangkannya sesuai dengan preferensi kajian kita, ya, sesuai dengan preferensi kajian kita. Nah, saya bisa sedikit membuat tipologi lah ya dari itu. Ini barusan agak ya mudah-mudahan tidak terlalu melenceng ya, kalaupun dianggap melenceng ini. Jadi ternyata tipologi kita itu berada di sekitar 4 ini. Ya, saya sengaja bikin semuanya di kuadran 1 agar ada angkanya ya, ada angkanya kan tetap positif lah kira-kira begitu. Dan itu menunjukkan optimisme. Nah, tipologi pertama kalau kita lihat di sini, ini adalah produk kajian ya, produk atau publikasi kajian atau penelitian. Makanya tadi saya katakan ini perlu tindak lanjut nih sebetulnya nih. Kan yang hadir di sini paling tidak sudah memiliki skripsi atau akan memiliki skripsi dan tesis, kan begitu ya, dan disertasi. Betul ya, ini mohon dikoreksi ya. Jadi dan itu semua ketika kita menggunakan konsep gender, konsep kesetaraan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, pemberdayaan perlindungan anak dan seterusnya itu dalam sudut pandang saya tidak akan pernah berakhir ya, itu dalam sudut pandang saya ya, selama manusia ada di dunia ini itu ya. Jadi konsep-konsep itu kan menjadi konsep-konsep yang sangat sangat luas lah. Tadi Prof. Alef kan mengatakan dari aspek metodologinya saja meskipun jelimet tapi kan mengasihkan. Nah itu kan frasa optimisme. Tapi kalau dibalik, meskipun mengasihkan tapi jelimet, nah itu kan menjadi pesimis tuh, ya gitu. Jadi mari kita pegang frasa yang pertama yang diungkap atau yang ditawarkan oleh Prof. Alef tadi, meskipun jelimet tapi mengasihkan. Jadi kita optimis suatu saat kita akan berada pada kondisi yang lebih baik. Nah, jadi dari tipologi ini RR ini kan rendah-rendah nih. Jadi produk kajian atau penelitiannya rendah, kemudian literasi harmonisitas masyarakat muslim juga rendah. Kan di sini, ya. Makanya ketika kita melihat ya, saya melihat reaktualisasi, kan sebetulnya sudah aktual. Tapi ketika ruang dan waktu bergeser, maka ada tuntutan untuk reaktualisasi. Ya, kayak riset itu kan research ya, search itu kan search ya, mencari, meneliti kan gitu ya, meneliti. Kalau riset itu sebetulnya mencari kembali ya, melanjutkan penelitian ya, kembali melakukan pencarian. Nah, kira-kira gitu. Nah, dan kita sekarang yang hadir di sini ya punya rumah besar. Apa forum komunikasi itu? Forum komunikasi adalah rumah besar kita. Di samping juga kita punya rumah besar yang lain, prodi tempat kita kuliah ya, tempat kita berkomunikasi dengan sivitas akademika yang ada, baik sesama mahasiswa ataupun sesama dosen dan antar mahasiswa dan dosennya. Jadi kan polanya kan menjadi 3, sesama mahasiswa dan dosen, ya, kemudian dosen dan dosen. Dan dosen sendiri ketika tema yang kita angkat hari ini adalah pemberdayaan perempuan, misalkan seperti itu. Maka ada prodi yang juga ya bolehlah kapan-kapan kita undang ya para pakar hukum keluarga itu ya, dan kita tahu bahwa di prodi itu hadis ahkam, tafsir ahkam itu dipelajari serius ya itu ya. Jadi tafsir ahkam dan hadis ahkam di prodi hukum keluarga itu dipelajari serius ya, tafsir-tafsir klasiknya, kemudian tafsir-tafsir kontemporernya, dan mata kuliah terkait dengan pengutamaan arus gender, kemudian perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi menjadi di beberapa wilayah sebatas pengamatan saya menjadi mainstream penelitian ya. Kan munculnya undang-undang perlindungan terhadap anak misalkan ya,
apalagi apalagi di belahan ilmu saya yang lain itu kan terkait dengan ketenaga kerjaan ya. Nah, itu kan sekarang pekerja anak itu kan menjadi potret dunia ya. Anak yang dipekerjakan itu, anak yang dijadikan faktor produksi itu kan menjadi potret buram perekonomian dunia hari ini, terutama di negara-negara dunia ketiga ya, terutama di negara-negara dunia ketiga. Dan Indonesia kan baru saja meninggalkan wilayah itu. Nah, ketika baru saja meninggalkan wilayah itu, dalam kenyataannya masih terjadi disparitas antara satu wilayah dengan wilayah lain, sehingga persoalan anak dan perempuan itu tetap menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Kan bicara ekonomi makro itu kan agregat ya, agregat rata-rata kan seperti itu. Jadi nggak kelihatan yang mengkhawatirkan, yang menyedihkan yang terjadi di masyarakat itu seperti itu. Nah, jadi saya berharap ya webinar hari ini bisa melahirkan semacam rekomendasi untuk tindak lanjut terkait dengan kajian-kajian yang bisa kita lakukan bersama. Misalkan ya, kita memiliki, jadi kalau boleh saya usul nih kepada Pak Ketua nih, kepada Mas Ketua ya, kita punya database kajian deh. Punya database kajian skripsi, tesis dan disertasi IAT misalkan seperti itu ya, kemudian ILH, kemudian hukum keluarga. Ya, kalau kita jadikan webinar hari ini sebagai pintu masuk. Nanti kan masih banyak pintu masuk yang lain ya. Min abwabiha itu ya. Ya, masuklah ke rumah itu min abwabiha itu ya. Apa ayatnya saya lupa itu, tadi sempat ingat itu. Nah, itu yang kemudian tadi Prof. Alef mengatakan kajian hadis ini menjadi melewati batas disiplin ilmu. Memang betul. Kajian hadis, kajian Quran, karena posisi tafsir dan hadis, Quran dan hadis itu berada pada posisi sumber, sehingga bisa kemana-mana. Karena posisinya adalah sumber, bisa kemana-mana. Nah, kapan itu menjadi kajian? Ya sebatas ulumul Quran, ulumul hadis. Kalau kita mau bikin batas imajiner ya, Pak Anton kenapa imajiner? Ya kan batas itu sebetulnya nggak ada, kita aja yang bikin ya. Makanya saya katakan itu batas imajiner. Jadi batasnya di mana? Seluas kita mematok. Kalau kita bikin patok di depan rumah kita, ya batasnya di situ. Tapi kalau kita bikin patok itu di batas horizon kita memandang, maka disitulah batas kajian tafsir dan hadis itu. Nah, untuk apa? Untuk kemudian karena di sini ada publikasi ini, ya, untuk kemudian karena di sini ada publikasi, maka ini yang akan kemudian meningkatkan literasi apapun, ya. Jadi saya menuliskan harmonisitas di sini karena memang tema kita terkait dengan harmonisitas keluarga ya. Maka nanti di sini ini menjadi template saja. Nanti ada literasi apa? Literasi pendidikan, literasi ekonomi, literasi budaya, apapun termasuk bi'ah dalam arti sempit, lingkungan, bi'ah dalam arti yang luas seperti yang disampaikan oleh Prof. Alef itu kan luar biasa gitu. Nah, jadi kapan ini kita bisa lakukan? Ya tergantung kita mau startnya kapan, mau nawaitunya kapan, mau bismillahnya kapan, ya. Mau setelah acara ini, mari kita berlari ya. Mau nunggu kita dapat SK pembimbing skripsi, tesis dan disertasi misalkan seperti itu, ya. Dan seterusnya itu kita serahkan kepada kita semua.